Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. My name Muhammad Wildan. I'm the Dean of the Faculty of Adab and Cultural Sciences. I'm glad to meet you all. Herewith, I will tell you several things about our faculty. Yang pertama adalah bahwa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya memiliki 6 program studi. Yang pertama adalah program studi Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Arab yang berdiri pada tahun 1961. Yang kedua adalah program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang berdiri pada tahun 1970. Yang ketiga adalah program studi Ilmu Perpustakaan yang berdiri pada tahun 2002. Dan yang keempat adalah program studi Sastra Inggris yang didirikan pada tahun 2009. Selain itu, kita juga mempunyai 2 program studi magister, yaitu program studi Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Peradaban Islam yang berdiri pada tahun 2016. Ke depan kita sedang mengembangkan satu lagi program studi magister, yaitu Ilmu Perpustakaan yang segera tahun depan mungkin semoga akan berdiri. Yang kedua adalah bahwa seiring dengan visi misi universitas, maka visi dan misi Fakultas Adab adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keadaban. Seiring juga dengan visi rektor, yaitu UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa dan UIN Sunan Kalijaga mendunia, maka Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ke depan juga berharap bisa memperoleh rekognisi baik itu nasional maupun internasional. The last part of my speech today is that learning and studying about Islamic culture and civilization is very important for us to regain our victory as we have achieved in the past during the medieval period of Islam. Thank you very much and see you all at the Faculty of Adab and Cultural Sciences. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ubaidillah SSM Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta akan menginformasikan hal-hal terkait dengan akademik di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yang pertama, terkait dalam bidang akademik, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya memiliki sekitar 80 orang dosen tetap yang keseluruhannya ada 7 guru besar. 4 guru besar terdapat di program studi Bahasa dan Sastra Arab dan 3 guru besar terdapat di program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Dari keseluruhan dosen tetap itu, saat ini masih ada beberapa dosen yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya. Ada yang di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri. Yang di dalam negeri ada di UIN Sunan Kalijaga sendiri, juga ada yang di Universitas Gadjah Mada, ada yang di Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia. Juga yang di luar negeri ada yang mengajar ada yang belajar atau sedang studi di Australia, kemudian ada yang di Jepang, ada juga yang di Amerika. Itu gambaran umum tentang dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Selanjutnya yang perlu diinformasikan terkait dengan sistem akademik fakultas. Fakultas Adab memiliki sistem informasi akademik yang nanti bisa diakses oleh mahasiswa-mahasiswa
di laman academic.uinsuka.ac.id dengan memasukkan usernya dengan NIM-nya, kemudian password yang sudah diberikan oleh PT IPD. Nah, di sana mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti perkuliahan, juga akan bisa melihat nilai-nilai yang didapati selama mengikuti perkuliahan, serta bisa melihat atau bisa menginput bagaimana melakukan pendaftaran munakosah atau pendaftaran seminar secara online, ada di sana semua. Kemudian selain itu, proses pembelajaran di Fakultas Adab juga memiliki sistem pembelajaran dengan e-learning. Mahasiswa juga di sana bisa masuk dengan user dengan NIM-nya masing-masing dan password yang sudah disiapkan. Kemudian di sana mahasiswa bisa melihat pembelajarannya, materi-materi yang disiapkan oleh dosen, juga bisa berdiskusi di kolom-kolom yang ada di sana untuk memudahkan perkuliahan. Selanjutnya, terkait dengan persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan oleh mahasiswa untuk lulus nanti. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar menyelesaikan teori-teori kemudian skripsi, namun sebelum itu mahasiswa juga sebagai syarat standar bahasa internasional, mahasiswa diminta memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Arab yang minimal dengan skor 400. Namun kalau untuk program studi bahasa Inggris, khusus untuk kemampuan bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya, itu skor minimal adalah 500. Jadi dari sejak awal itu mohon dipersiapkan untuk kemampuan bahasanya. Selanjutnya, bagi mahasiswa baru nanti terkait dengan konsultasi dengan DPA atau dosen pembimbing akademik, mahasiswa baru bisa untuk tahap awal bisa berkomunikasi via grup WhatsApp, yang tentu nanti setelah PBAK sudah ada grupnya lengkap. Dan setelah konsultasi di grup WhatsApp, nanti bisa janjian atau bisa mengatur jadwal dengan dosen pembimbing akademik masing-masing untuk bertemu secara virtual atau virtual conference melalui akun-akun yang ada, bisa dengan Zoom Meeting atau dengan Google Meet dan sebagainya. Demikian dari saya terkait dengan informasi akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum ya ayyuhat talib wa tulabul judud ila hadil kuliah al-mubarakah. Selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru, dan mudah-mudahan pilihan Anda masuk ke kampus ini adalah pilihan yang terbaik. Kenalkan, saya nama Dr. Uki Sukiman, Al-Magister. Kemudian saya adalah lulusan dari fakultas ini, dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian saya diberi wewenang, diberi tugas oleh fakultas untuk menjadi WD2, wakil dari dekan kedua, yang khusus menangani masalah-masalah perencanaan, kemudian keuangan, dan juga masalah-masalah administrasi umum atau bagian umum. Oleh karena itu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru dari semua jurusan. Dan kalau berkaitan dengan 3 hal tadi, dan memang untuk hal ini jarang berkaitan dengan mahasiswa, perencanaan kita merencanakan bagaimana keuangan, misalnya budget fakultas dalam 1 tahun, itu urusan saya. Kemudian setelah itu bagaimana mengaplikasikan
budget ini menjadi program-program yang akan dilakukan oleh fakultas, baik dari tingkat fakultas sendiri, kemudian jurusan, dan juga berkaitan dengan mahasiswa, termasuk ada beberapa budget mahasiswa khususnya untuk organisasi-organisasi kemahasiswaan. Di samping itu juga saya diminta untuk mengurusi sarana dan prasarana yang ada di fakultas, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai AC yang tidak dingin misalnya, sampai kepada urusan-urusan yang lain. Silakan nanti teman-teman mahasiswa yang memang berkepentingan dengan urusan-urusan yang saya sebutkan tadi, tidak usah canggung-canggung, bisa ketemu saya. Walaupun nanti penanganannya tentu harus tidak dilakukan oleh saya sendiri. Di bawah saya ada bagian kabag umum, jadi nanti ada kabag, setelah itu ada kasubag. Kabag itu artinya kepala bagian, kemudian ada kasubag khusus untuk penanganan masalah umum, keuangan, dan juga ada kabag pendidikan. Terakhir kali saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan mahasiswa. Insya Allah Fakultas Adab ke depan dengan pimpinan yang baru akan meretas jalan untuk bisa menjadikan Fakultas Adab bisa lebih internasional dan juga diakui mutunya oleh tingkat nasional maupun internasional. Kita mungkin beberapa hal perlu diumumkan untuk mahasiswa juga. Kita akan memprogramkan mungkin 2021 ada semacam delegasi mahasiswa untuk keluar negeri misalnya. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut mungkin di 2021. Begitu juga dosen-dosen kita akan beri kesempatan untuk bisa keluar negeri untuk menimba ilmu, sehingga wawasan kita tidak hanya skup nasional tetapi juga internasional. Oke. Terakhir, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa natamanna annakum insyaallah fin najah fil takharruj min hadil kuliah binajahin bahir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fa ba'dah. Saya Sujadi, Wakil Dekan Bidang 3, yaitu Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, ingin menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Yang pertama, bahwa di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ini kita mengenal beberapa organisasi mahasiswa. Yang pertama, kita mengenal DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Yang kedua, kita juga memiliki SEMA, Senat Mahasiswa Fakultas, dan ada beberapa himpunan mahasiswa untuk program studi. Kita sering menyebutnya dengan HMPS, dan total ormawa yang ada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya ini ada 9 unit. Yang pertama DEMA, yang kedua SEMA, yang ketiga HMPS, itu ada 6 yang meliputi diantaranya juga untuk program studi magister, baik untuk yang bahasa dan sastra Arab maupun sejarah dan peradaban Islam. Itu beberapa hal yang penting terkait dengan ormawa. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pengetahuan yang penting bagi Anda selaku mahasiswa baru. Satu,
bahwa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dengan jurusannya BSA, SKI, IP, dan SI, serta ada program magister atau S2, strata 2 untuk BSA dan SPI, Sejarah Peradaban Islam. Itu adalah fakultas yang memberikan program studi atau menawarkan program studi yang sangat fleksibel, dalam arti para alumninya bisa bekerja dimanapun. Itu berarti sangat luas cakupannya dengan ilmu yang mereka punyai tentunya. Yang kedua, mereka sangat mudah untuk bekerja. Kenapa? Karena program studi yang ada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya adalah menawarkan berbagai program studi yang bisa untuk dikembangkan di bidang apapun. Oleh karena itu satu hal bagi saya yang penting untuk mahasiswa baru. Yang kedua, kita juga punya Sanggar Nun. Tadi saya sedikit lupa terkait dengan Ormawa itu. Jadi kita punya Sanggar Nun. Sanggar Nun ini adalah wahana untuk berkreasi seni Anda. Dan itu bisa atau sering pentas dimanapun kalau Sanggar Nun diundang atau ditawarin untuk berpentas. Karena seni teater, seni panggung itu disiapkan atau digiatkan oleh Sanggar Nun ini. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah dekanat periode sekarang ingin menjadi teman Anda dan menjadi fasilitator untuk semua kegiatan Anda. Tentu ini adalah usaha untuk membangun FADIP sebagai fakultas yang bersiap diri untuk berkontribusi kepada bangsa dan juga untuk siap mendunia. Oleh karena itu FADIP dalam periode sekarang adalah FADIP untuk bangsa dan siap mendunia. Terakhir, hal lain yang penting bagi Anda sebagai mahasiswa baru, bahwa kami tidak hanya mengurusi kemahasiswaan, tapi juga mengurusi kerjasama yang terkait atau untuk mahasiswa-mahasiswa. Oleh karena itu, kami perlu menyampaikan bahwa kerjasama untuk mahasiswa juga disiapkan. Seperti ada program student mobility atau student exchange. Kami dari mahasiswa biasanya dari mahasiswa untuk mahasiswa kita siapkan dan kita undang untuk program-program semacam itu. Dan dari mahasiswa sudah pernah mendapatkan kesempatan itu. Ada yang ke Filipina, ada yang ke Singapura. Itu satu prestasi yang Anda harus raih juga selaku mahasiswa baru. Jadi tidak hanya kerjasama yang sifatnya lokal, nasional, tapi juga internasional. Itu beberapa hal yang mungkin sebagai contoh, dan nanti kita akan kembangkan ke kerjasama yang lain dalam level yang lebih tinggi, terutama dalam level internasional, baik ke Australia umpamanya, ke Eropa, atau ke negara-negara yang memungkinkan untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan kemahasiswaan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mahasiswa baru, dan Anda selaku mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya harus bangga bahwa Anda telah memilih fakultas yang tepat, fakultas yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengembangkan potensi-potensi Anda yang Anda miliki. Dengan demikian Anda akan berkibar dalam level tidak hanya nasional tapi juga internasional. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang pada Anda semua dan selamat bergabung dengan kami Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Insya Allah kami akan menjadi teman-teman Anda, fasilitator Anda dalam mengembangkan potensi-potensi yang Anda miliki.
Mungkin itu saja untuk sementara ini. Saya selaku Wakil Dekan 3 mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan akhirnya saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa para mahasiswa yang baru tahun akademik 2020-2021, saya perkenalkan, saya sebagai Kabag Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur mahasiswa itu membutuhkan surat-surat terutama, terus kemudian juga tentang bidang akademik yaitu KRS, dan tentang kebutuhan sarana prasarana. Yang pertama saya jelaskan bahwa tata persuratan di UIN Sunan Kalijaga itu seluruhnya sudah menggunakan tata persuratan online. Jadi akan lebih mudah mahasiswa itu nanti kalau membutuhkan surat melalui online. Jadi langsung menghubungi websitenya Fakultas Adab dan Ilmu Budaya atau menggunakan WhatsApp. Itu sudah ada nomornya di depan pelayanan Fakultas Adab di Pendik, itu sudah disiapkan. Jadi nanti mahasiswa prosedurnya hanya langsung saja mengirimkan data pribadi sesuai dengan data yang ada di SIA. Itu kemudian nanti akan disusun atau dibuatkan draftnya kepada petugas Pendik dan langsung kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan, yaitu mungkin ditujukan kepada dekan atau kepada wakil dekan atau kepada Kabag PU. Nanti tergantung suratnya. Nah, kalau untuk sekarang surat itu kebanyakan ditandatangani oleh para WD-WD. Nah, kami akan memberikan pelayanan yang lebih cepat karena untuk pekerjaan para WD itu banyak sekali. Maka surat-surat itu yang tidak berdampak dengan hukum akan kami tandatangani langsung. Seperti contoh surat keterangan, kemudian juga surat perpanjangan untuk gaji dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita atur lebih lanjut. Nah, kemudian untuk KRS itu nanti adik-adik bisa langsung menghubungi kepada KS bidang akademik, yaitu di sini KS 1 itu yang sekarang masih dijabat oleh Ibu Tari ya. Nanti langsung bisa WA kepada beliau. Nah, kemudian untuk masalah peminjaman ruangan misalkan, itu langsung nanti bisa menghubungi kepada KS 3 bidang umum Ibu Ida. Nah, nanti langsung misalkan mau pinjam kendaraan untuk operasional atau minjam ruangan, itu bisa langsung ke situ. Nah, jadi saya sebagai Kabag ini memang akan memberikan layanan terbaik pada mahasiswa, terutama di mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Nah, saya kira mungkin tidak perlu saya perpanjang lebar karena ini nanti Bapak Ibu nanti bisa langsung kok melalui WhatsApp saja, karena apalagi dengan adanya pandemi ini kita tidak menganjurkan Bapak Ibu bertemu kepada para tendik. Itu sudah sering kita lakukan langsung menggunakan online, yaitu dengan melalui WhatsApp atau dengan melalui webnya
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Oleh karena itu saya mohon kepada adik-adik agar sering-sering membuka websitenya Fakultas Adab, karena mungkin pengumuman-pengumuman itu juga akan kita sampaikan di situ dan tidak perlu kita sampaikan di papan pengumuman. Saya kira itu mungkin penjelasan sedikit dari kami. Saya akhiri, cukup sekian saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.